People, selamat datang di channel diehardadidasfan.id dalam program Collector Talks. Oke, diehard people, jadi kali ini sekarang gue udah kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Nana Trigaris. Dia adalah kolektor track top Adidas dari Indonesia. Apa kabar Mas Nana? Baik Kak. Baik ya, kabarnya kayaknya ini banget, kelihatan auranya ini banget nih kayaknya, romannya. Lagi puasa. Oh lagi puasa. Pas banget ya lagi puasa. Oh lagi puasa, tapi alhamdulillah ya, maksudnya masih semangat terus masih ya. Semangat. Oke, baiklah. Nah, Mas Nana ini langsung aja nih. Iya. Ini kan kalau gue lihat-lihat nih di belakang ini banyak banget koleksi-koleksi punya Mas Nana ya. Iya, Nah, tapi sebelumnya gue mau info ini untuk diehard people ya, bahwa kita ada mystery box. Dan mystery box ini akan dibuka di akhir acara. Jadi mystery box ini adalah barang spesial punya Mas Nana, betul? Betul. Oke, nanti kita akan buka di akhir acara ya. Di akhir acara Pokoknya kita ini spesial banget ya Mas Nana ya. Ada historinya. Oke, ada historinya ya. Nah, langsung aja nih Mas Nana, kesibukan sehari-hari di luar koleksi itu sebagai apa sih? Nganggur aja. Nganggur aja? Langsung to the point ya, nganggur aja gitu? Nganggur. Serius nggak mungkin, pasti udah punya side job. Usaha sih, usaha. Usaha apa tuh? Jual beli juga. Jual beli apa? Sama koleksi-koleksi Adidas juga gitu. Oh, koleksi-koleksi Cuma lebih ke Adidas. event sih kalau gue. Oh, Main di event. Oh, main di event. Berhubung corona ini, Hah? jadi eventnya rada banyak yang dipospon juga. Oh gitu, tapi semoga aja pandemi ini cepat Iya, selesai gua ya. sih pengen banget corona ini cepat berlalu lah. Gue juga pengen event-event lagi, ketemu teman-teman lagi, ketemu kolektor lain lagi gitu loh di acara event itu. Gitu. Tapi khususnya event itu lebih ke Adidas gitu? Kalau gue sih basicnya tetap Adidas. Oh, Karena moto gue tuh mengadidaskan masyarakat dan memasyarakatkan Adidas. Widih, mengadidaskan masyarakat dan memasyarakatkan Adidas. Iya. Boleh. Oke, Mas Nana nih, coba ceritain sedikit dong tentang apa itu track top. Track top itu adalah ya yang lo pakai itu bisa dibilang track top. Ini yang gue pakai. Kalau yang gue pakai ini track pant. Oke. Jadi Adidas itu memproduksi track top itu mulai dari pertama sih Superstar 1969. Tahun 1969. Cuma semakin kesini semakin berevolusi ya. Banyak deh. Cuma ada nanti ini yang basic nih. Ini Firebird, ini Superstar. Nanti kita bahas di segmen kedua kali ya, biar lebih asik. Oke. Nah, awal mula jatuh cinta nih sama koleksi-koleksi Mas Nana sampai koleksi yang pertama didapat itu sejarahnya kayak gimana sih? Kalau itu panjang sih. Ya, coba ceritain dong kalau panjang. Kita kan mau tahu tentang ini kali, sejarah pertama kali gue suka track top Adidas gimana? Boleh. Ya, coba cerita. Jadi gue suka sama band Club Actis, tahu? Club Actis, ya tahu. Tahu nggak? Yang siapa? Nggak tahu. Jadi di tahun 2006 sampai 2009 itu Club Actis di endorse sama Adidas Originals. Oh, oke, tahun? Langsung 2006 sampai 2009. 2006 sampai 2009. Itu pas banget gue pas SMA. Jadi pas SMA, ya namanya belum kerja kan, ya belum punya duit, ngeliat kok asik gitu loh. Kok ngeliatnya kayaknya sporty banget gitu, sporty abis kan. Terus gue mencoba untuk mencari-cari tuh. Pertama kali gue nyari di Adidas Store di Bekasi. Di Bekasi, oke. Pokoknya sebelum Mitra tuh dulu pertama kali di situ. Sebelum sekarang pindah ke samping Global Awal Bros. Gue nyari di situ. Gue ngumpulin duit tabungan. Akhirnya gue bisa dapetin ya dari situ sih. Dari situ awal mula sejarahnya mencintai produk Adidas. Lebih ke track top dulu. Karena gue yang basic ke track top. Oke, yang mana nih yang pertama yang didapat? Yang didapat gue nggak bawa di rumah lagi. Oh, dibawa di rumah, oke. Cuma ada lagi sebelum gue dapat di store itu, gue mencoba untuk ke Pasar Senen mencari. Oh, ke Pasar Senen. Jadi waktu saat itu gue jalan-jalan di Pasar Senen nih, gue lihat kok asik warnanya monoblok gitu, campur warnanya yang ngeblok gitu pokoknya. 80 banget nih, asik kali ya. Beli saat itu. Ya udah. Tapi sekarang dipakai kakak gue. Oh, dipakai kakak lo. Dipakai kakak gue, iya. Itu pertama kali lo ngedapetin belinya di Pasar Senen juga ya? Pasar Senen, Tapi kalau barang-barang di Pasar Senen itu kira-kira menurut lo gimana? Menurut gue kalau di Pasar Senen lo harus pintar-pintar juga sih. Oh gitu. Satu pintar cara ngebedain original dan fake tuh pasti ya. Oke. Terus sama pintar nawar paling. Pintar nawar. Terus dapat harga berapa waktu itu? Saat itu gua dapat harga pokoknya
2006 itu. 2006. Sekarang lagi happening banget kan yang namanya thrifting ya. Kalau gua dulu nyari saat harga masih, pokoknya pedagang itu jual 70, gua tawar 50 deh. 50.000 dapat dan itu original. Original. Cuma buatan tahun 90-an. Buatan tahun 90-an, tapi masih bagus sampai sekarang. Sekarang karena ini kelebihan yang pembuatan tahun 90-an itu yang under produksi sama Descente, made in Jepang. Itu dia untuk material ya. Materialnya bagus. Warnanya juga awet kok. Berarti masih Masih awet bagus. dan masih dipakai juga sampai sekarang. Dipakai sama kakak tapi. Oh, kemarin dapat berapa piece tuh beli di Pasar Senen? Udah lama ya? Ke Pasar Senen jarang gitu, cuma saat itu aja lah, saat itu lagi jalan-jalan ke Senen, ngeliat, oh Adidasnya asik juga nih gitu. Akhirnya gua ambil, yaudah. Oke, jenis atau tipe apa tuh track topnya yang pertama punya? Adidas track top under lisensi Descente. Jadi dulu 90-an itu Adidas kolaborasi sama produsen asal Jepang, Descente, dan itu masih buatan Jepang. Gitu. Warnanya sih color block gitu. Ada nggak di sini? Nggak ada bawa. ya? Oh, nggak bawa ya? Kenapa nggak dibawa sih? Kan kita penasaran. Dipakai kakak gue, Oh, dipakai gue kakak lo. kerja terus. Nggak boleh, Iya. nggak boleh lo pakai nih. Jadi sama gue udah, ya kan badan gue udah mulai gitu kan. Gara-gara lebar. corona alasannya. Iya bener, gara-gara corona tuh. Gara-gara corona gue jadi di rumah makan tidur, badan besar ya udahlah. Jadi nggak muat tuh jaket ya? Muat sih muat, cuma nggak bisa di Nggak bisa sletingin. Iya. disletingin. Oke. Gitu. Ini kalau gue lihat nih, ini lumayan banyak ini dari sebagian ya yang ada di koleksi lo yang ada di rumah atau nggak dibawa semua? Nggak dibawa semua ini. Oke. Itu dapat harga berapa? Yang mana? Yang tadi lo bilang tadi? Harga itu tadi gue bilangin 50.000 akhirnya. Oh, 50.000. Dibuka sama pedagangnya 70.000, gua tawar 50.000. Oh, Dikasih. tapi itu kalau di Pasar Senen itu kan dia second hand ya? Ya, Oke, terus kalau misalnya second hand gitu kan bisa ditawar-tawar lagi dong, lebih murah lagi. Paling bottomnya berapa tuh kalau di sana? pokoknya dia ngebuka itu juga udah sore sih. 70.000 ngebuka, gua nego alot 50 dia mau lepas. Akhirnya gua dapat 50.000. Tapi udah pasti barang original ya di sana. Original. Ya? Tergantung kitanya. harus Adidas masuk sebenarnya ke- gampang sih buat ngejelasin ngebedain original dan fake-nya. Oke, nanti itu kita akan bahas lagi di Kita bahas nanti. segmen berikutnya ya. Iya. Nana. Oke deh, kalau gitu nih, kalau gue lihat-lihat nih, pokoknya banyak banget ya jenis-jenis track top di sini, ya Iya. kan? Dari bahannya juga, terus ini semuanya pokoknya original ya. Original pasti. dong. Nah, dari jaket yang di belakang ini bisa diceritain nggak sih historinya? Historinya Mungkin jadi yang di paling sini gue berkesan lebih gitu, ngebawa Worldwide Series ya. Ini Worldwide Series yang di belakang gua persis. Yang di sebelah sana itu World Cup 2010 gua bawa. Terus ada City Series I Love Tokyo itu yang di belakangnya warna putih. Yang mana? Yang putih. Yang ini? Iya. Oke. Terus ini ada, boleh dilihat. Ini City Series kedua I Love Tokyo. I Love Tokyo. Iya. Oke, Terus gua bawa juga yang Japan Vintage nih, Yang yang mana? masih buatan Jepang, Ini Olimpiade. ini? Iya, ini udah Oke. jarang banget yang punya. Ini cuttingannya 90-an banget Iya ya, kelihatan ya. gitu. Terus gue juga bawa yang Euro 2012 yang paling kanan, yang paling kiri, Yang mana? yang paling ujung warna Yang paling biru. ujung, yang ini? Oke, ini tahun? Itu 2012. 2012. Itu negara Prancis. Oke. Sama ini gue bawa beberapa carcage nih. Jadi Adidas itu sekarang ngeluarin untuk brand-brand patchwear gitu. Kalau Nike kan udah ngeluarin L condition gear. Kalau Adidas ngeluarin lagi carcage. Jadi ini jaket bisa di-packable jadi tas. Coba deh sini deh. Oke, boleh, Satu. boleh. Coba dong, kasih lihat dong ke Die Hard People. Ya. Nah. Cuma ini keluarnya bukan di Indonesia. Ini cuma di Euro release doang. Ini dapetinnya di mana waktu Sorry. itu? Ada aja. Ada dapetnya. aja gitu ya. Oh, nggak boleh tahu nih Die Hard People nih ya, ada aja. Jadi carcage ini kolaborasi sama NMD juga. Dia ini mungkin bisa di zoom kali ya. Oke. Ini NMD. Ini ada tata cara buat ngejadiin tasnya gimana. Ini tinggal dicari. Di dalamnya tuh ada apa namanya? Strap ya. Iya. Ada strap. Lo tinggal tarik aja.
Tapi tasnya bisa untuk muat ini nggak, barang nggak? Bisa Bisa, aja. ya? Kan ini ada kantong-kantongnya, lu Oke, masukin barang, berarti lu bisa masukin. berfungsi juga ya, Jadi nggak kan hanya sebagai tas aja gitu Ya. kan. Jadi kalau lagi capek nih, lagi males pakai jaket, lu tinggal pakai aja nih. Lu rubah jadi tas. Oke, mungkin boleh dikasih lihat dong ke kamera biar Die Hard people tahu. Nah, jadi seperti ini nih bentuk tasnya. Taruh. Ini bentuk tasnya. Karkac. Karkac. Ya. Punya berapa banyak koleksi karkac? Karkac gua ada 1, 2, 3, 4 gua bawa karkac. Oke. Ada 4. Ya ini lu Coba tinggal. dipakai dong gimana? Pakai. Sering dipakai juga nggak ini, Mas? Paling kalau lagi motoran, kalau lagi Motoran. iya. Karena kan dia kayaknya anti angin dan juga anti air ya. Iya kan? Oke. Packable banget. Bener, Kalau dulu bener, tahun simple. 90-an Adidas ngeluarin. Iya. Nah, rapin dulu deh itu. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke. Coba dong, aku mau lihat. Mau pegang dulu. Nah, oke. Ini jadi adalah salah satu track top karkac ya. Karkac. Karkac, dan ini bisa dijadikan tas, simple banget. Terus juga bisa narok mungkin barang-barang kecil ya di dalam Iya. tas ini. Jadi tahun 2020 kemarin tuh Adidas mulai kolaborasi sama brand, bukan brand sih, lebih ke apa ya, spesialis outdoor, PT3. Nah sekarang dia ngebikin karkac dan juga ada yang material Gore-Tex ini, sorry. Oke. Yang ungu. Jadi sudah berinovasi juga nih karkac ini dari materialnya, dari segi Iya, materialnya. benar. Sekarang kira-kira material yang digunakan dari karkac ini apa untuk tahun sekarang? Gore-Tex. Gore-Tex. Ha-ha. Gore-Tex itu sama dengan ini atau ini bahan apa? Kalau ini bahan polyester Polyester. campur nilon. Oke. Kalau yang Gore-Tex yang ini, Yang Gore-Tex yang mana? yang warna ungu. Yang warna Ungu. ini ya? Gitu, Oke. ungu. Nah, ini juga karkac juga. Karkac. Ini juga karkac tapi bahannya Gore-Tex. Gore-Tex. Sorry. Oke. Sebenarnya hampir sama dengan polyester ya. Cuman Dia lebih anti air. oh, dia Gore-Tex lebih itu anti air. Hmm. Oke. Nih, Jadi aman Gore-Tex. banget ya untuk buat naik kendaraan gitu ya, Aman. naik motor aman banget ini. Iya. Tapi nggak bisa dijadiin tas ini, yang ini. Bisa juga. Oh, bisa juga. Semuanya karkac itu Oh. impeccable bisa jadi tas. Oh, semua karkac itu bisa dijadiin jadi tas. tas, iya. Oke, baik. Jadi sangat-sangat berfungsi ya, Iya. selain jadi jaket, dia juga bisa jadi tas dan bisa memuat barang. Tentunya nggak hanya jadi tas doang nih, jadi bisa muat Multifungsi barang lah. juga multifungsi ya. Oke, boleh dong dibuka lagi, jadiin jaket lagi. Jaket lagi. Iya. Tinggal ditarik aja sih sebenarnya. Oke. Tapi punya segi sejarahnya nggak mendapatkan si karkac ini. Soalnya kan tadi kan kita nggak boleh tahu ya ngedapetinnya di mana gitu. Wah, kayaknya rahasia banget nih. Kalau ini sih masih ada di pasaran ya. Kalau karkac ini karena dia produksi baru untuk menyaingi Nike ACG. Nike ACG kan all condition gear itu untuk outdoor, special outdoor. Adidas ngeluarin lagi buat ngelawan dia. Dan karkac ini juga salah satu spesialis outdoor juga ya. Special outdoor. Gitu. Oke, coba boleh saya bantu. Nah, nih. Sudah berapa lama nih, Mas Nana, Apa? menjadi seorang kolektor track top? Bisa dibilang sih saat SMA lah, 2006 2007 udah mulai ngumpulin satu persatu Dari uang tabungan. dari uang tabungan, uang hasil kerja, uang lebaran. Uang lebaran juga. Namanya juga dulu masih anak sekolah Iya. ya. Terus gimana nih tanggapan teman-teman juga sama Mas Nana? Kira-kira tanggapan mereka gimana sih? Karena lo kan seorang kolektor track Tanggapan top mereka gitu. sih Apakah mereka pengen menjadi seorang kolektor seperti lo banyak yang gitu jadi kan? kolektor kok sekarang gitu, apalagi sekarang ini harganya lebih bersahabat kalau menurut Harganya gue. lebih bersahabat dan juga bisa didapetin di mana-mana juga ya. Di mana-mana, apalagi sekarang e-commerce di mana-mana, Iya. lo tinggal searching aja track top Adidas nanti bakal keluar kok. Kecuali mungkin yang eksklusif kali ya. Nah itu. Nah itu dia. Nah, Yang eksklusif tuh sekarang tuh apa aja sih tipe-tipenya dari track top itu? sekarang sih kalau track top masih tetap kalau Indonesia ya, untuk Indonesia, kalau ke Indonesia tuh tetap ke City Series. Terus untuk negara-negara juga dia ngumpulin. Kalau vintage malah kurang.
Vintage kurang. Vintage kurang. Terus kayak ini yang kakak pakai nih. Tuh, lihat kan? Gimana? Gue keren nggak? Kayak Melly Guslow. Oh, kayak Melly Guslow. Oke, thank you ya Mas Nana. Iya, Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. Oke, People, balik lagi di Kolektor Talk. Masih barengan sama gue dan juga Mas Nana nih. Iya. Gimana Mas? Masih ini? Masih semangat ya? Masih semangat. Nah, Mas Nani langsung aja nih, ceritain dong basic dari track top Adidas. Itu ada modelnya apa aja? Jadi Adidas itu basic-basicnya sebenarnya sih yang familiar ya. Superstar. Gue jadiin satu-satu mungkin ya. Oke, boleh. Nah, boleh diangkat. Iya. Jadi ini Superstar, track top Adidas Superstar. Ini yang terbaru sih, yang keluaran 2020. Ini keluaran Yang 2020, Iya. Jadi dia materialnya lebih menyerupai Vibert yang di belakang. Nah, sebenarnya Superstar itu ikoniknya saat dipakai sama Run DMC. Run DMC rapper asal Amerika gitu. Yang ciri-ciri khasnya itu dia pasti kerahnya, lihat di kerahnya Kak. Oke. Kerahnya ini dia Ini ya. monkey, bisa dibilang monkey jacket, V-neck gitu. Nah ini ikonik sampai sekarang diproduksi terus gitu, Superstar. Terus ini Superstar ya. Oke. Terus Mana lagi yang yang kedua, Superstar, ada lagi? Vibert. Oke. Itu apa? Ini Vibert. Fiber. Iya. Ini juga ikonik. Cuma Vibert yang tahun sekarang itu kalau gue bilang sih rada kurang. Kenapa tuh? Dari segi model sama kalau Vibert nanti deh kita tayangin mungkin di atas sini kali ya. Vibert yang kayak yang dicari-cari sama kolektor. Ini kan ada font Adidasnya nih, Adidas, logo Adidas dan font Adidasnya. Kalau Vibert yang dulu dia cuma logo doang tanpa ada font Adidas, lebih besar. Gitu. Cuma kalau buat kalian yang mau koleksi basic jangan Vibert deh. Vibert soalnya bahannya dari polyester. Jadi kalau kena matahari apek. Oh. Itu alasan kenapa gue nggak ngoleksi ini Vibert. Gue nggak suka gitu di saat gue lagi kemana-mana kena matahari dikit aja itu apek. Pakai minyak wangi dong, makanya biar nggak apek. Tetep tembus. Tetep tembus. Makanya gue lebih suka Berarti beda Superstar. dengan bahan yang Beda sama Superstar. Superstar. Kalau Superstar tetap adem gitu ya, nggak apek. Bahkan Superstar yang dulu nih, ini yang gue pakai nih, ini Superstar. Dia kalau lu taruh aja nih, tanpa lu pakai, dia bahannya adem sendiri, dingin. Oh, jadi kalau Superstar ini cocok untuk di semua suhu udara. Benar, ya? di semua, apalagi di Indonesia ya, gitu. Cuma Vibert ini memang dicari sama, apalagi di sini boleh nggak sih ngomongin tentang football kultur gitu? Boleh ya? Boleh. Vibert ini malah dipakai sama supporter lokal Indonesia. Oh. Gitu, buat outfit dia, outfit casualnya, atasnya Vibert biasanya, gitu. Okay. Bahkan harga Vibert itu stabil kalau menurut Harganya gue. stabil. Dari range-nya berapa? Sekarang yang baru 16, harganya 16 ya. Kalau biasa yang bekas pakai pada jual 500-600, itu stabil harganya. Oke, selanjutnya model apa lagi nih? Selanjutnya Iya. ada Europe sih. Europe. Gua nggak bawa barangnya. Oh, nggak bawa barangnya. Soalnya gua Kalau nggak suka Europe tuh fittingnya. gimana dari Nih, nanti segi lihat aja ya. materialnya? Mungkin dicantumin kali di sini ya. Europe itu dia kerahnya lebih lebar, dia bisa nutup sampai dagu. Bisa nutup sampai dagu. Oh, oke. Cuttingannya gua nggak suka. Kenapa? Karena cuttingnya slim. Cuttingannya slim. Buat orang-orang yang badannya gemuk kayak gua tuh nggak cocok. Oke, jadi buat yang dikhususkan untuk orang-orang yang slim gitu. Itu Europe. Terus ada lagi Beckenbauer. Beckenbauer yang sekarang dijadiin basic track top sama spesial. Jadi ada segmen Adidas yang kolaborasi sama Gary Ebsen. Gitu, itu spesial. Itu dijadiin basic track topnya. Nanti kita tayangin juga kali di sini. Oke. Gitu. Gue nggak bawa soalnya. Nah ini kalau untuk Firebird, terus Europe dan juga Beckenbauer itu kan termasuk jenis-jenis jaket siluet ya? Iya. Ya kan? Basic. Basicnya, dan itu kira-kira dari masing-masing model itu punya ciri-ciri yang khas nggak?
Ya itu tadi ciri-ciri superstar, pokoknya dia kerannya V. Kalau Bisa dibilang superstar mangket. kerannya V. Bisa dibilang mangke jaket. Hah? Kalau Firebird biasanya logonya besar. Oh, Firebird logonya besar. Nah, Ada tulisan ada satu Adidasnya lagi, tapi. ada satu lagi. Apa tuh? Street Diver. Street Diver apa tuh? Ada jaketnya. Mana jaketnya Gua mana? ambil dulu kali ya. Oke, boleh. Ntar ya. Iya. Nah, ini gua jelasin lagi. Mungkin yang tadi gua gambarin Firebird yang laku di pasaran itu, yang modelnya seperti ini. Yang modelnya seperti ini. Logonya cuma tapi Adidas dia doang. tanpa ada tulisan Adidasnya Tanpa ya. tulisan Adidas. Oke, Dan bahannya sih sama. Kalau ini namanya Street Diver, yang ngebedain sama Firebird, Iya. dia nggak ada rib bawahnya. Ini Coba. bahannya apa? Bahannya polyester. Bahannya polyester, tapi lumayan adem juga sih. Lumayan adem, cuma kalau kena panas, Tetap. apek. Oh, tetap Iya, apek itu. ya. Itu yang nggak disukain sama gue sih tentunya. Oh. Cuma kalau anak-anak yang lain suka nggak masalah. Tergantung ini ya. Gitu. Ini namanya Street Diver, ini juga jadi basic juga gitu. Cuma ini nggak keluar lagi. Gitu, Nggak keluar nggak lagi. to be continue. Kalau beda sama Berarti ini terakhir keluar tahun berapa? ini 2009 keluar. terakhir. 2009 terus nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oh, oke. Gitu. Mungkin kurang laku di pasaran, kalah pamornya sama Firebird. Kalah pamor sama Fiber. Iya. Gitu. Terus yang Beckenbauer itu yang mana? Beckenbauer nggak dibawa, nanti kita tampilin nggak aja dibawa. kali ya. Kalau untuk Beckenbauer itu sejarahnya tuh apa? Terus ciri-cirinya tuh Dia apa? lebih kakak tahu Beckenbauer gak? Jadi sih, saya Beckenbauer, kurang jadi kita jelasin mungkin ya. Adidas itu ngangkat brand-brandnya lebih dari atlet-atletnya dia. Oke. Jadi Beckenbauer itu atlet Franz Beckenbauer, pemain sepak bola tahun 80 akhir sampai 90. Jadi atlet-atlet dulu tuh di endorse sama Adidas. Kalau segmen tenisnya itu ada Stan Smith. Kakak tahu Stan Smith gak? Itu ikonik. Pokoknya semua track top Stan Smith rata-rata putih hijau karena warna ikoniknya Stan Smith gitu. Oke. Sampai sekarang bahwa Stan Smith baru ngeluarin lagi project baru sama Adidas. Itu sepatu yang golf, Kak. Sepatu golf Adidas. Adidas. Padahal kan Stan Smith kan dia basicnya tenis. Sama Adidas dikasih kepercayaan, lo desain lah sepatu buat golf. Kemarin baru banget dikeluarin. Kemarin baru banget dikeluarin. Iya. Oke. Gitu. Oke, dan kalau untuk Beckenbauer sendiri punya berapa banyak koleksinya? Kalau aku sih sebenarnya nggak koleksi Beckenbauer sih, Kak. Lebih ke superstar. Lebih ke superstar. Berarti Iya, yang paling banyak tuh superstar. lebih ke superstarnya. Lebih. Jadi suka sama Run DMC juga sih. Oh. Gitu, ngikutin Run DMC, ngeliat stylenya Run DMC kok asik gitu loh. Asik gitu ya. Nah, jadi track top superstar, black gold, track pantnya black gold, itu udah up ditambah sama kalung-kalung ini loh, Kak. Kalung-kalung rapper, kalung kongguan. Oh, oke. Kalung kongguan, Kenapa nggak dipakai kalungnya? Itu lagi dipakai. Oh, tapi kan ini kan cewek ya, versi cewek Iya, ya. iya, iya. Tapi kalau versi cowok ada lagi gitu ya. Oke. Nah ini kan kalau kita lihat kan jaketnya kan banyak banget. Ini mungkin udah jadi lifestyle-nya Mas Nana sendiri kali ya. Iya. Nggak dipakai untuk olahraga juga atau Nggak mungkin dipakai untuk hangout, jalan-jalan atau mungkin ini dipakai tiap hari nggak kira-kira jaket? Kalau jaket malah nggak pernah sama sekali. Jadi lebih gimana sih kalau orang suka, orang gemar, orang koleksi itu beda, Kak. Udah koleksi aja pokoknya ya, biar awet gitu. Kalau gue bisa dibilang penikmat. Penikmat, oke. Jadi gue ngumpulin track top, cuma buat ditaruh di lemari-lemari aja, Kak. Oke, nah tadi berhubungan dengan bau apek ya Mas Nana nih. Kan kalau baju banyak ditumpuk di lemari gitu, apalagi ada bahan-bahan yang tadi Mas Nana bilang apa, bahan apa? Polyester. Ya, polyester gitu. Itu gimana cara ngerawatnya tuh? Jadi kalau track top ini cara ngerawatnya tuh beda sama jersey mungkin ya. Oke. Karena bobot track top sendiri paling enteng itu 500 gram. Paling antara Sesuai pengalaman gue ya gitu. Jadi sebenarnya nggak bagus dihangerin kayak gini, Kak. Oh, oke. Gitu. Karena bahan track top itu lama-lama akan lemas di pundak. Jadi akan turun. Gitu. Makanya lebih baik gue sih nyaranin kalian semua ya yang ngoleksi track top, itu nanti track topnya cara penyimpanan ya. Cara penyimpanannya? Penyimpanannya cuma dilipat, dimasukin ziplock, dikasih silika gel. Oh, jadi harus dikasih silika gel. Apa itu fungsi silika gel? Itu buat pengatur kelembapan, Kak. Oh. Jadi kan lu nggak bakal tahu juga kalau di dalam itu lembab atau enggak kan. Iya. Nah itu fungsi silika gel. Berarti silika gel itu nggak hanya digunain untuk sepatu ya, Enggak, buat jadi semua. pakaian juga boleh Iya. gitu. Ini kayak sepatu-sepatu ini pasti perawatannya silika gel juga. Semuanya pakai silika gel gitu. Iya. Berarti itu satu silika gel untuk satu jaket Untuk kah? satu jaket. Oh, Jadi satu silika gel. satu ziplock itu satu jaket.
Oke, jadi mesti Gitu. punya ini dong banyak silika gel gitu. Terus digantinya berapa lama sekali tuh silika gelnya? Biasanya sih saya nganginin itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, oke. Dan itu jaketnya di dalam lemari, itu apakah nanti akan dicuci lagi untuk misalnya beberapa bulan kemudian atau udah diemin aja, penting kasih silika aja gitu, awet gitu? Jadi gini Kak, kalau kalian semua telat nih buat ngerawat ragtop, bakal ada jamur. Nah iya itu dia tuh Itu yang udah paling pasti. penting. Gimana cara ngindarin jamur tuh untuk di track top? Jadi gue juga telat nih, sempet telat ngerawat jaket ini Nah, Meksiko apalagi ini. untuk yang warna-warna cerah ya. Bener, yang warna putih itu parah banget. Itu gimana tuh Gitu. cara ngerawatnya tuh untuk yang warna putih? Jadi buat yang sekarang gini deh, kita ngebahas tentang cara nyuci kali ya, Cara ngerawat. nyuci boleh, Nyuci, kalau lo Ha-ha. males nih, males ke laundry, Laundry, ya. ya. Ke laundry gampang sih, cuma bayar 10.000, lu beres gitu loh. Boleh dong diambil jaketnya tadi yang lo bilang agak kurang. Nah, gimana tuh? Oke. Ini Meksiko. Ini full print belakangnya Kak. Heeh. Ini juga salah satu most wanted juga nih, dicari sama kolektor. Ini gua telat banget Telat kenapa tuh? merawatnya. Sayang banget ya jadinya. Jadi ada jamur-jamur gitu Kak. Oh, oke, Nah, coba boleh dilihat dong. dilepas aja. Iya ya, heeh. Oke. Nah, ini dia kelihatan ya karena ini warnanya putih ya Iya. kan. Jadi kelihatan banget nih jamur-jamurnya. Ini gimana cara treatmentnya yang tadi lo kan udah bilang tuh. Iya. Kalau mau nyuci sendiri di rumah itu kayak gimana cara treatmentnya? Kalau gue pribadi ya, Hmm, gue pribadi kalau udah kena jamur gini gue biasa ke laundry larinya. ke laundry. Di laundry soalnya dia punya cairan khusus Kak buat ngilangin jamur. Cuma kalau lo mau ngerjain sendiri, hati-hati sih kalau gue bilang. Mm-mm. Ntar lo gue taruh dulu. Oke. Buat sendiri itu lo Mm-mm. lebih bagus sih pakai deterjen cair, jangan deterjen bubuk. Karena deterjen bubuk dia pakai residu biasanya tuh, residunya banyak. Lo pakai deterjen cair, lo rendam sekitar 15 menit, lo sikat lah tuh bagian jamurnya. Abis sikat, lo jangan lupa lo kasih pewangi. Pewangi itu buat ngangkut sisa-sisa sabunnya. Abis itu lo jemur, tapi jangan langsung di bawah matahari. Oke. Takutnya dia kena matahari nanti warnanya jadi agak kurang bagus. Warna jadi agak kurang bagus. Dan pastiin juga lo nanti kalau mau masukin ke ziplock itu harus benar-benar udah kering. Kalau nggak kering nanti pasti bakal bercak. Bakal bercak. Bercaknya warna-warnanya nih, mungkin ini merah, hijau ini bakal nempel di materialnya. Kalau ini termasuk dalam track top apa yang warna putih? Ini War White Kak. Hah? War White series. Oh, War White Series tuh Jadi War ada White series historinya ini nggak? ada historinya juga Kak. Gimana tuh? Pokoknya ada logo bolanya ini. Semua Seri War White. semua seri Ini War di White belakang ada logo bolanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi sih. Ada lagi banyak ya? Ini di mystery Coba box dilihat, nanti kita bakal. Ini Meksiko. Oke, nah ini kenapa ada logo bolanya memang di Emang khusus untuk seri War White ini dia ciri khasnya dari logo bola ini. Oh, oke. Gitu. Rata-rata sih negara-negara Amerika Latin yang dibuat sama Adidas. Oke, Gitu. ini keluaran tahun Keluaran tahun 2007. 2007 dan masih ada sampai tahun sekarang. Enggak. Jadi Adidas itu dia ngikutin momen juga Kak. Kayak Piala Dunia 2006 di Jerman dia ngeluarin juga. Ada 12 negara. Oke, coba lihat boleh dilihat dong gambar di belakangnya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi Ini gambar apa gambarnya nih? elang, Gambar elang. ikonik negara Meksiko. Oh, heeh. Oke. Gitu. Ngedapetinnya di mana ini? Ini trade in sama teman. Oh. Jadi karena lucunya kalau track top itu kan karena dia produksinya selalu tiap momen-momen itu doang kan. Jadi nggak to be continue. Jadi gue nyarinya misalkan gue punya 8 nih. Padahal itu ada 12 seri. Oke. Ntar gue taruh dulu biar lebih enak Oke, ngobrolnya. siap. Ada 12 seri, gue cuma punya 8. Paling nyari 4-nya itu nyari temen. Oh. Teman Terus misalkan- lo udah punya ke 12 seri tersebut lo udah punya semua? Sudah punya. Oh, udah Gitu. punya. Oke. Jadi kita biasa sama kolektor juga ya. Heeh. Misalkan kolektor punya Kuba gitu, gue punya Bahamas, dia pengen Bahamas gue punya 2 gitu double, dia punya juga, yaudah kita tukeran.
Itu sering banget kejadian. Jadi lo berhubungan dengan kolektor-kolektor yang lainnya juga. Iya, betul. Oke, berarti lo punya hubungan baik dengan kolektor-kolektor Pasti. jaket gitu ya. Pasti. Oke, Harus itu. harus Kalau buat ya. melengkapi, iya, harus. Oke, next kita akan bincang-bincang lagi di segmen Oke, berikutnya ya. siap. Oke. Oke, balik lagi di Collector Talks. Nah, dari Hair People tadi kan gue udah ingetin nih bahwa akan ada mystery box yang akan kita buka di akhir acara. Jadi pantengin terus ya Collector Talks-nya, ya nggak Mas Nana? Ya, tonton terus sampai akhir ya. Pokoknya Iya. ini bakal keluar kok. Akhir bakal kita keluar. Ya, spesial banget deh pokoknya buat dari Hair Spesial, People ya. iya. Nah, Mas Nana tadi menyinggung soal hubungan Mas Nana dengan para kolektor-kolektor Adidas di luar sana. Iya. Itu sampai sekarang bagaimana hubungannya dengan mereka? Sampai sekarang masih baik kok, Kak. Sampai sekarang masih baik. Untuk kolektor khususnya track top ya. Heeh. Sekarang lebih ke arah Pulau Dewata, Bali. Oh, oke. Jadi beberapa kolektor di Bali sudah mulai melek akan track top. Oh. Mungkin juga karena faktor dari perpulangnya dia ya. Bali United gitu loh. Dan juga di Malang juga ada, Kak. Malang sih lebih gila track topnya aja. Malang lebih gila. Yang lebih gila di mana nih? Malang apa Bali? Kalau di Bali perorangan. Oh, Perorangan di Bali dia ngumpulin. perorangan. Kalau di Malang dia sistemnya lu punya apa nih? Lu punya seri apa? Habis itu gue pokoknya jangan sama. Jadi di Oke. saat mereka gathering itu keluar semua, Kak, koleksiannya. Gitu. Lengkap lah istilahnya. Lengkap ya. Mm-mm. Terus gimana sih cara ngejalin hubungan silaturahmi dengan baik antara kolektor-kolektor? Mungkin gue jelasin dulu kenapa gue bisa edik juga nih sama track top ini ya. Bermula dari bulan Juli kalau nggak salah, Juli 2013. Itu gue diundang sama salah satu bisa dibilang founder dari Trefoil ID. Oke. Gitu. Gue juga di sini masuk ke komunitas Trefoil.Gue bulan Juli itu diundang sama Adit, namanya Adit di Instagram, Adit Sikat Sneakers kalau nggak salah ya, namanya itu deh. Gitu. Nak, lo kan suka. Jadi lucunya tuh sebelum ada Trefoil nih, gue sama Adit tuh udah kontek-kontekan tentang track top. Oke. Gitu. Lo kan suka Adidas juga gitu loh. Gimana kalau kita nongkrong bareng? Kebetulan anak-anak Trefoil juga lagi nongkrong. Gue waktu itu ngikut di Pasfest, Pasar Festival Kuningan tuh di situ. Gue di situ pertama kali kenal yang namanya founder tuh Bagus Arga tuh, tuh Bang Founder tuh, gila juga tuh koleksinya tuh. Terus ketemu sama Mantio, Topan, sama Komike, sama banyak lah pokoknya, ya kan, pendiri-pendiri Trefoil gitu. Terus terbentuknya Trefoil ID tuh malah bulan Agustus ya, Kak. Gue ingat 27 Agustus 2013 di Taman Menteng. Jadi tuh kita ngumpul di situ, berawal dari apa tuh namanya, grup Facebook ya. Grup Facebook, kita ada gathering nih gitu. Ada gathering di Taman Kodok. Taman Kodok, Taman Menteng tapi Taman Kodok kalau nggak salah deh pertamanya ya. Di situ ngumpul. Gue juga nggak tahu kalau di Bekasi ternyata banyak. Di situ mungkin situ ada 50 orang lah. Ngumpul di situ, ngerembukin. Gimana kalau kita bikin komunitas nih, namanya Trefoil. Bermula dari situ, berlanjut di gathering pertama itu kalau nggak salah di All Bean Coffee di Tebet. Di situ pecah juga tuh, Kak tuh. Nah, dari situ gue mulai kenal lagi tuh sama anak-anak Bekasi. Ada Yuda, ada Ray Nicodemus, ada Topan gitu, ada Komike. Terus gimana nih kalau kita ngebikin komunitas Trefoil Bekasi ya? Asik juga kayaknya gitu loh. Namanya apa tuh komunitasnya? Sama Trefoil. Sama Trefoil Trefoil juga. ID. Cuma regional aja, regional Bekasi. Regional, oke. Nah, jadi buat anak-anak Trefoil ID Bekasi, kita ngumpulnya di alun-alun Bekasi itu saat itu. Pokoknya hari Jumat dari jam 10 sampai lemas lah pokoknya. Gitu. Pokoknya di depan Masjid Al Barkah tuh. Itu udah pasti. Sampai sekarang masih suka ngumpul nggak? Sekarang karena pandemi Kak ya, kumpul-ngumpul itu dilarang, kita malah lebih sering olahraga. Lebih Futsal. sering olahraga, oke. Atau jadi, mungkin sering berhubungan lewat video call kah, gitu kan? Di grup WhatsApp grup paling. Berarti masih menjalin silaturahmi dengan baik ya, meskipun sekarang pandemi gitu ya. Meskipun nggak tatap muka langsung gitu kan, seenggaknya masih silaturahmi dengan baik. Bahkan juga ini mau ngadain rencana bukber juga sih, cuma nggak tahu di Bekasi mana yang bisa
tempat buat Ya nantilah gampang diatur lagi ya. apa. Iya. Nah, kalau misalnya dengan teman-teman kolektor lainnya, kira-kira suka ada barter gak sih, barter barang? Itu tuh cara gimana? Ya paling kan kita juga ada wadah nih, wadah di Facebook ya. Jangan lupa di add grup Trefoil ID di Facebook ya. Itu udah lumayan tuh followernya. Di situ kita punya wadah buat istilahnya buat pamer lah. Oke. Kan katanya media sosial itu emang untuk pamer kan, kata betul. si Gopar kalau nggak salah tuh. Gitu. Cuma persentase ke apa namanya? Kenoraannya aja paling gitu kan. Di situ kita nge-share. Nah, di saat ada kolektor lain nge-share, gue pengen nih gitu. Di situ gue mulai nge-add dia, gue minta kontaknya dia, mulailah kita chat. Itu dijual nggak gitu? Kalau nggak dijual, pepet terus biasanya gue. Pepet terus. Tapi tetap dikasih nggak kira-kira? Alhamdulillah sampai sekarang sih kena Baik-baik terus. ya, berarti mereka baik-baik semua iya. ya. Gitu Kak. Oke nih, total ada berapa banyak sih koleksinya Mas Nana? Terakhir ya, terakhir waktu mungkin anak-anak ingat ya yang Trefoil garis keras kita pernah ngadain. Bisa dibilang itu gathering juga di Kuningan bulan Mei 2019 atau 18 gitu ya. Itu terakhir gathering Terakhir gathering nasional ya. nasional. Nasional Ruang berarti lingkupnya dari kita bikin nasional seluruh Indonesia. seluruh Indonesia saat itu. Kebetulan itu acaranya namanya stripiologi. Itu di Kuningan Mall. Itu di lantai 3. Pokoknya ada ruangan kosong gitu, itu buat acara kita. Di situ tempat pertemunya kolektor juga. Jadi ada kolektor ZX, itu ada Topan Tri Prasetya tuh. Ada kolektor dari Ekiti. Ekiti itu dari Rafid. Terus dari Micropacer ada Imran. Star Wars ada Om Yoga. Mungkin nanti teman-teman bakal tahu di akun ini bakal ada juga Om Yoga dengan spesial Star Wars-nya gitu loh. Terus gua di situ dapat jatah nge-display. Gua siapin nih lu hanger 300. Wow. Gila 300. Saat itu kan gue emang kerja juga, terus gue nggak fokus sama lemari gue. Jadi kalau gajian beli taruh, gue nggak tahu. Hanger ada nggak 300? Tempatnya cukup nggak gitu? Oke, dijelasin sama anak-anak. Tempatnya lumayan luas. Nanti lo ada space kayak apa sih, rel-rel gitu. Lo tinggal hangerin di situ. Masalahnya hangernya cukup nggak gitu? 300 gitu. Ya gampang, gue siapin. Disiapin 300, gue keluarin hampir 300 loh. Oke, jadi Koleksinya. hubungannya bener-bener sangat baik ya, karena mereka sama-sama membantu gitu ya, sehingga kita juga lebih semangat lagi gitu ya menjadi kolektor. Nah, kalau misalnya ada diehard people di luar sana yang sekiranya mereka ini belum menjadi kolektor gitu, atau mungkin hanya memiliki sedikit lah gitu ya barang-barang Adidas, itu boleh nggak sih gabung di komunitas Trefoil? Itu mah udah pasti wajib lah gabung. Pokoknya intinya lu suka Adidas, boleh gabung aja. lu nggak harus punya banyak gitu ya. Nggak harus banyak, lu join aja gitu. Jadi boleh join. Jadi ya? banyak juga teman-teman yang mulai dari satu, terus ngeliat teman-temannya, wih, kok menarik juga nih Adidas nih untuk dikumpulin gitu loh. Ada juga yang ngumpulin City Series gitu, ada yang ngumpulin khusus Superstar doang, ada yang campus dari Om Nein tuh dari Surabaya gitu, yang satu ruangannya tuh untuk sepatu doang gitu. Tapi lebih gila founder kita loh. Mungkin nanti akan tayang juga nih di sini, atau nanti kakak bakal berkunjung ke rumahnya tuh. Jadi dulu gue pengen tahu nih siapa sih gitu, tuh bagus harga gitu loh. Ayo nak main ke rumah nak gitu. Main ke rumah, buka pintu aja nih susah Kak. Kenapa Di belakang pintu ada sepatu. Saking banyaknya ya koleksinya. Terus duduk, pengen ke toilet dong. Ruangan pengen ke toilet nih, sepatu ada numpuk. sepatu lagi. Jadi setiap sudut ruangan ada sepatunya. Sampai dia bingung. Berarti pokoknya kapan-kapan kita undang ya. Iya, bisa ke rumahnya atau dia kita dudukin di sini. Iya, gila tuh. Total ada berapa banyak nih total semua? Dihitung nggak? Enggak. Kira-kira. Terakhir sih ya hampir 300 itu. Hampir 300. Pas di Kuningan itu. Oh. Tapi sekarang juga ada yang berkurang juga sih Kak. Berkurang karena kenapa? Ya itu, kolektor-kolektor dari luar juga. Jadi kemarin ada kolektor dari Malaysia ngontek. Sebenarnya itu gue suka banget sama tuh sama tuh jaket ya. Koleksi gue Adicolor.
Itu desain dari Bill McMullen kan. Nah terus kolektor Malaysia tertarik gitu, nanya harga ke gue bilang gue nggak jual gitu loh, gue nggak jual. Terus berhubung dia kolektor juga, gue lihat koleksiannya dia bener-bener adik color semua gitu. Oh ya udahlah, kenapa enggak gitu. Dia juga buat ngoleksi, gue juga buat ngoleksi, sama-sama berbagi aja. Jadi nanti di saat kolektor dari Malaysia itu mau yang gue pengenin, gue juga bisa dapat gitu loh Kak. Oke. Nah Mas Nana, kita penasaran nih sama salah satu tracktop yang ada di tabung ini. Ini tracktop model apa? Ini basicnya, ini bisa dibuka? Nggak usah ya? Boleh dibuka nggak sih? Oh nggak boleh. Jadi ini yang di dalam box ini salah satu koleksi Adidas Piala Dunia 2010 di Jerman. 2010 di Afrika. Jadi detailnya ini dia gila juga nih Kak. Iya, kenapa tuh? Kenapa bisa dibilang gila tuh? Ini karena kita nggak bisa ngeluarin dari sini, kita ambil aja satu Kak. Oke, boleh. Yang mana? Contoh yang merah Kak. Yang ini? Nah, Oke. yang mana? Ini modelnya sama ya? Sama. Jenis tracktop apa nih? Ini edisi World Cup 2010 ya di South Africa. Ini ada 12 negara juga gitu. Buat ciri-cirinya dia tuh ada label ini loh. Oke, label Bisa apa di tuh? zoom. World Cup. Oke, Beda World sama yang Cup. 2006. 2006 biasanya dia ada enamel bed gitu, pincor gitu. Negara mana aja, Mas? Negaranya ada 12 ya. Wow, banyak. Pegangin dulu Kak. Oke. Gue ngitung biar gue ngitung nih di tangan nih. Biar nggak ada Pertama, yang miss ya. tuan rumah pasti South Africa, Oke. Jerman, Espana, nih Brazil, terus ada Argentina, terus ada Swedia, Oke. terus ada Jeng jeng. Aduh, ada Swedia. Gue takut double maksudnya. Oke, Ada Swedia, terus ada Brasil kan udah ya. Itali, ada Itali. Kali, Terus ada USA. Nah. Terus ada Jepang juga. Terus ada sisa 3 lagi nih. Tuh, gue langsung ngebayangin. Ya udah. Terus ada Jepang, ada Nippon, ada pokoknya itulah tiganya. Ntar gue cantumin ya. Gua langsung di Pokoknya tembak tiganya ada di sini ya. Iya. Nah, untuk koleksi limited yang mana nih? Koleksi limited punya Mas Nana. Koleksi limited ya tentunya bakal ada di sini sih. Bakal ada di. Makanya lu jangan Jangan kemana-mana. Pokoknya pantengin terus Collector Talks ya. Karena ini adalah koleksi limited punya Mas Nana yang nanti kita akan bahas ada di akhir acara. Untuk koleksi yang paling disuka dan yang nggak paling disuka itu yang mana? Yang paling disuka dulu yang mana? Ya namanya koleksi, kalau dibilang yang suka, semua gue suka. Semua lo suka ya? Semua tentang tracktop Adidas gue suka. Yang nggak gue suka yaitu yang mana? Vibet. Oh, Vibet karena bahannya ya? Di luar orang sana semua suka Vibet karena modelnya yang timeless gitu. Gue nggak suka karena materialnya. Oke. Itu gue nggak suka. Dan koleksi yang paling berkesan itu yang mana? Koleksi yang berkesan, apakah punya cerita tersendiri gitu kan? Yang paling berkesan yang mana nih kira-kira nih yang punya sejarah bener-bener yang nggak akan bisa lo lupain, lo nggak dapetin ini gitu kan? ini sih di belakang gue nih yang mana? Worldwide ini. Dari semuanya. Yang paling berkesan. Oke, nggak berkesan sih. Semua Worldwide gue berkesan ya. Cuma mungkin gue jelasin satu-satu ya. Detail-detailnya. Ini Worldwide yang Butan dengan kode BT. Di sini Kak, ada logo bola seperti yang tadi. Oke, di sini juga ada logo bolanya ya. Di belakangnya dia ada bordiran naga gitu. Oke. Ini identik dengan negara Butan ya. Gitu. Jadi itu yang paling berkesan. Kenapa paling berkesan? Apakah cara mendapatkannya susah? Pertama kali gue dapat Worldwide ini. Pertama kali gue ngumpulin Worldwide, gue nyarinya Butan, gue lihat dan material untuk Worldwide itu emang terbaik Kak. Coba pegang deh Kak. Oke, ini apa nih bahannya? Bahannya dia polyester campur katun, tapi tebal banget. Oh ya, oke, iya. Dari Kalau tipnya kita juga lihat sih dia nggak memang- akan cepet kendor Kak. Dan kalau kita pegang memang ini ya, tebel. Terus ini Tebel. kayaknya bahannya adem juga ya. Adem. Nggak apek dong pastinya. Ini pakai parfum awet Kak. Kalau seminggu. pakai parfum awet. Beda Justru sama bikin awet ya. bikin awet. Oh,
Karena ini dia sering materialnya dipakai. ada katunnya. Gitu. Ya si katun emang udah pasti adem banget ya. Ada. Oke, itu ngedapetinnya di mana, Mas? Ini dapetinnya dari anak Malang. Dari anak Malang. Proses barter juga sama. Proses barter. Jadi anak Malang itu pengen Prancis gue. Oke. Prancis yang Care Magic itu, yang makeup plat ini. Dia ngomong, "Wih, boleh dong." Dia ngumpulin Prancis kan. Boleh dong makeup plat ininya. Kebetulan gue punya 2. Lo punya apa gitu? Gue ada Butan nih gitu. Ya udahlah, kita tukar aja. Tukar tanpa nambah duit gitu loh. Cuma gue kirim ke sana, dia kirim ke gue, udah beres. Wow, luar biasa. Mas Nana suka suka pakai jaket couple nggak sih sama pacarnya nih? Dulu pertama-tama. Kenapa dulu? Pertama-tama adanya trifoil tuh, Oh, gue suka. jadi sering dibawa pacarnya nih, ya kan, ke event. Saat itu ya. Jadi ya ya gitu deh. Enggak, sekarang gue udah nggak sama dia gitu loh. Oh, sekarang udah nggak sama dia. Udah nggak sama dia gue. Tapi kan sekarang udah ada yang beda lagi kan? Sekarang ada lagi. Terus gitu. masih suka kapelan nggak nih pakai? Sekarang gue malah lebih ke casual yang lain lah, Kak. Oh, gitu. Mengikuti tren zaman mungkin ya. Mengikuti tren zaman, boleh. Oke, next kita ngobrol-ngobrol lagi di next segmen. Oke deh, Hello People, balik lagi di Collector Talks. Mas Nana, ini kasih tahu dong dari semua jaket yang ada di belakang sini, ini termasuk ke dalam jenis-jenis jaket apa dari masing-masing semuanya? Oke. Dari sebelah mana dulu? Sebelah sana kali ya. Sebelah Pertama sini. ya. Oke. Bisa dibantu mungkin Kak buat Oke, boleh. ke kamera. Oke. Ini diangkat satu-satu. Ditunjukin aja. Tunjukin aja ya. Ini jenis itu apa? Prancis, itu edisi Euro 2012. Edisi Euro 2012. Iya, Euro 2012. Termasuk ke dalam jenis model track top apa? Dia lebih basic ke track top sih. Oke. Next ya. Kita next ini. Itu Spanyol World Cup 2010. Itu di Nih ya. Ya di South Africa yang gue jelasin tadi. Detailnya cakep loh Kak. Coba buka ininya, Yang slatingnya mana? deh. Ini, slating ini. Slating kantong. Oh, ini kantong. Ya. Oke. Lihat dalamnya deh. Oh iya ya. Jadi Dia ada gambar ya. gambar-gambar. Ada gambar di dalamnya nih. Itu juga ada negara-negara mana aja yang ikut serta dalam proyek Adidas ini. Oke. Di situ ada semua. Oke, kita next Gitu. ya. Ya. Kita next lagi yang ini, yang warna putih ini. Ini City Series Kak. Oke. City Series ini yang edisi Tokyo ya. Gitu, di belakangnya juga ada Flocking Tokyo. Ini ada 12 negara. Rata-rata Adidas itu produksi 12 negara doang yang ikut proyeknya. Oke. Gitu. Kita next lagi Iya. yang ini. Ini yang gua bahas tadi pertama ini. Oke. Mungkin kalian semua bakal tertarik sama Karkat setelah gua jelasin di sini ya, gitu. Gua mulai ngelihat dari review Karkat di pertama kali keluar tuh gua mulai, gokil nih jaket nih gitu, jaket outdoor yang mana casual juga, lu bisa buat pakai pergi, bisa buat outdooran juga gitu. Cakep kok. Cara detail dan desain juga lebih ke touchwear banget. Oke. Gitu. Next. Next yang ini ya. Next ada Jepang Olympic ini. Buatan made in Jepang masih. Ini yang edisi Jepang. Lihat cuttingannya ini 90-an banget. Gitu. Ini masih under lisensi Descente ya, Jaspo. Gitu. Oke. Next. Itu ada edisi Karkat juga. Sama yang kayak tadi. Gitu. Ini Karkat juga Karkat ya. NMD. Oke. Next, ini juga tadi sudah dijelaskan. Itu ada Karkat juga. Karkat Itu juga. ada material 3M-nya juga. Jadi kalau kena blitz atau kena sinar cahaya itu yang bercak-bercaknya itu bakal ngeluarin cahaya. Gitu. Ini safety juga buat naik-naik motor kok. Itu lebih kelihatan. Oke. Next. Dan ini yang tadi gue bahas tentang Firebird. Ini ya? Iya. Ini lo. Ini Firebird. Nah, ini Firebird. Oke. Materialnya polyester. Materialnya polyester. Oke, next. Mungkin boleh Mas Nana yang ambil sebelah Boleh. sana. Capek ya kakaknya ya? Capek, lumayan. Ini Superstar Oke. yang sampai sekarang masih ikonik banget gitu.
dipakai sama rapper-rapper luar masih gitu. Dan gua rasa nih founder Trefoil tuh Bagus Arga, dia suka banget sama Suka yang banget namanya ya, Superstar gitu. Oke, Terus next. ini tadi ada Street Diver. Ini sebagai contoh Vibet aja, Vibet yang paling laku di pasaran, yang keluaran lama. Dia cuma logo ini aja. Kenapa dia namanya Vibet ya ini. Terus ada Mexico Worldwide. Dia Worldwide ini Mexico ada dua jenis. Gue cuma punya yang ini karena buat Mexico susah banget nyarinya. Sekalipun ada, orangnya nggak mau ngasih ke gue. Kenapa tuh? Karena emang susah Eksklusif. dicarinya, Kak. Oke, Heeh. Terus ada Ecuador ini dari warnanya udah asik banget menggambari negara Ecuador sendiri. Di Full color belakangnya banget ya warnanya ya. di belakangnya ada font Flocking Ecuador. Terus di sini ada Guatemala. Oh, ini bahannya ini ya? Sama semua Worldwide, bahannya sama semua. Itu tebal, Kak. Iya, iya. Jadi worth it lah kalau menurut gue buat lo koleksi kayak gini. Iya. Belakangnya ada font Guatemala. Ini ada Republik Dominik. Persis banget sama benderanya dia. Di belakangnya sama seperti yang lainnya, ada Flocking Republik Dominicana. Ini ada Peru. Biasa anak-anak ngomongnya Peru keong. Soalnya di belakangnya ada keong gede. Lo ngomongin Iya, keong, iya. Peru keong, gitu loh, Kak. Terus yang terakhir ada Butan yang tadi gue jelasin. Yang pertama kali gue dapet buat seri Worldwide ini, Butan. Belakangnya dengan naganya. Bahannya asik kan? Asik ya Asik. bahannya ya. Jadi worth it buat dikoleksi lah ya. Betul Sama banget. kalian semua. Nah, Mas Nana, tanggapan keluarga atau orang tua tentang koleksi Mas Nana ini kayak gimana sih tanggapan mereka, Mas? Orang tua satu kata, Apa tuh? lo ngapain sih ngumpulin gituan gitu Oh loh. gitu, awal-awalnya gitu ya? Buat apa sih gitu? Mending lo nikah gitu loh. Mending lo nikah, orang tua ya namanya dulu. Mending lo investasi di emas gitu. Terus dalam hati gue, ini bisa jadi duit juga loh suatu waktu kita Iya, betul. kita pengen pensiun lah istilahnya gitu loh. Bisa jadi Karena kan duit. akan ada generasi-generasi penerusnya kan. Betul, Kak. Ha-ha. Gitu. Oh gitu, jadi tanggapan keluarga kayak gitu, dan cara menentang lo adalah ya udah sih nanti kalau gue udah tua juga bisa gue jual gitu kan. Iya. Buat Lebih jadi ke tabungan. investasi yang lain sih. Ha-ha. Daripada lu menuhin lemari gitu, gue beli lemari 1-2 pintu itu udah full, gue beli lagi, terus full. Akhirnya gue sekarang pakai kontainer buat nyimpennya. Oh oke. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya tanggapannya ya. Terus impian masa kecil Mas Nana ini apa? Impian apa dulu nih? Impian memang dari kecil punya impian, apakah memang bermimpi punya impian menjadi seorang kolektor Adidas yang bener-bener dikenal gitu kan dengan seluruh masyarakat Indonesia, atau mungkin dikenal secara internasional, secara global gitu kan, gimana? Enggak sih, sebenarnya nggak ada kepikiran buat famous gitu, buat terkenal gitu ya. Semua jalan aja sih. Jadi dari komunitas itu anak-anak tahu gue ngumpulin track top Adidas, bahkan di saat regional lain gathering gue diundang, lu datang dong buat ngejelasin tentang track top gitu loh. Jadi berjalan dengan sendirinya aja gitu. Gue nggak mau terkenal juga sih sebenarnya gitu. Tapi ini merupakan sebuah pencapaian Mas Nana nggak? Pencapaian gue nikah sih. Nah, ini ngomongin soal nikah. Nanti kira-kira kalau nikah ya kan, kalau misalnya ini kan kayaknya Mas Nana nih mungkin nanti bakalan aduh cinta banget nih sama istrinya gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya istrinya nyuruh jual ya kan, jual ini kayaknya jual aja deh Pak gitu kan, lumayan nih buat kebutuhan rumah tangga gitu kan, atau buat beli-beli furniture. Kira-kira baru dijual nggak nih koleksinya semuanya? Bingung ya mau milih yang mana ya? Kayaknya lebih baik gue nggak nikah deh. Demi menjadi seorang kolektor ya, lebih baik nggak nikah, atau mungkin nanti kan bisa dibahas lagi dengan istrinya. Ya mungkin kalau ya kan? istri gue nanti terima gue koleksi kayak gini dan nggak ngeganggu sama perekonomian keluarga gue, ya
aman-aman aja Oke, kan. berarti nanti pranikahnya akan ada obrolan dulu kali ya, gitu Kayaknya kan sih dia ya. udah tahu sih kalau gue suka Ya nanti koleksi. kita nggak tahu ke depannya gimana ya, atau mungkin nanti dia suruh jual ya kan. Iya. Nah, Mas Nana, ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira nih pilihan jaket Adidas terkini yang bisa dari Heart People koleksi ini yang mana aja? Kalau buat terkini ya, kalau buat terkini tergantung orangnya juga sih. Kalau lo mau timeless, lo tetap basic yang namanya Superstar, Fiber, Beckenbauer, terus Aerob, terus ada lagi sih Kak sebenarnya Tinto. Tinto tuh produksi awal-awal 2000-an. Jadi yang kemarin dipakai sama Nigo tuh basicnya Tinto. Jadi ada ini kan Adidas tuh strip 3. Kalau dia bukan strip Kak. Logo Adidas gitu. Oke. Yang dipakai sama Nigo kemarin yang anniversary 25 tuh ada Nigo, Adidas gitu. Oke, jadi itu bisa menjadi Nanti bisa jadi itu bisa menjadi pilihan ya, untuk dari Heart People di luar sana nih yang mungkin akan menjadi the next kolektor dan track untuk top. kolektor ya, gue sih pengen ngasih saran aja masukan ya. Lebih ke ini sih, apa namanya Kak, kalau Gimana? lo harus konsisten Oke, gitu. Jadi lo bakal ada image lo kolektor karena lo konsisten gitu. Kayak Bram Nein dari Surabaya, dia konsisten dari Adidas kampus, dia gitu. Terus Andika, ada Andika sama satu lagi yang superstar tuh Sandi kalau nggak salah. Dia lebih ke Superstar 80, dia ngoleksi itu. Terus ada Topan juga dari ZX. Ya gitu sih, konsisten. Lo kalau mau track top lo pilih, lo mau ngumpulin seri apa, nanti image itu bakal timbul dengan sendirinya kok. Oke, kalau untuk perempuan nih kira-kira jenis track top yang mana yang cocok? Kalau perempuan, kalau gue bilang sih tergantung nih. Lo kan kalau gue lihat lo orangnya Gimana tuh? gimana ya? Kan? Gimana tuh? Udah jangan lama-lama natap ya Mas. Enggak, lo lebih suka yang terbuka, bukan terbuka itunya ya. Maksudnya kalau gue lebih seneng yang seksi elegan aja gitu. Iya. Jadi Adidas Jadi itu emang cocoknya yang mana nih? ngeluarin, jadi kayak Superstar juga ada yang Superstar ada yang woman juga, Faber ada yang woman juga, edisi negara juga ada yang woman juga. Itu lebih fleksibel sih gitu. Tapi kalau lu nih, kalau pakai ini, kalau gue bilang sih lu Melly Guslow banget. Waduh, Melly Guslow Habis. banget ya kan. Ntar belum aja gua mengeluarkan suara emas gua ya kan. Nah, Mas Nana, wishlist berikutnya nih, apa sih yang belum tercapai? Wishlist berikutnya, Kira-kira punya satu model atau satu jenis track top nggak yang belum lo capai, atau itu ada di negara mana dan itu mungkin eksklusif banget Ada. buat lo gitu? Apa? gue pengen yang Indonesia sih. Indonesia Series. Waktu Indonesia, itu gue oke, pernah punya Indonesia Series. Cuma gue dapat yang woman, yang cewek. Oke, Dan kebetulan ada yang kolektor juga dari Tasik, namanya Om Rizky Dwi Prihantoro. Dia koleksi Adidas juga. Dia punya Adidas Java, Adidas Java, iya kalau nggak salah. Terus dia pengen punya track top yang Indonesian Series, batik gitu. Akhirnya gue kasih ke dia. Oke, bisa ini nggak sih Mas ngebedain yang ori sama yang non ori itu yang mana? Gampang Kayak gimana? banget. Nah, Dan ini mungkin untuk- dari cara dari jahitannya atau dari packagingnya kah gitu kan? Atau mungkin dari labelnya, itu cara ngebedainnya gimana? Nih gue ambil contoh kali ya. Yang nggak ori bawa nggak? Nggak bawa yang ori. Nggak bawa ya, Soalnya dilarang pakai yang ori Kak. Dilarang pakai yang Iya. ori, dilarang pakai kembali kali. Dilarang pakai yang fake. Sorry. Oke, Dan perlu diingat juga ya sama penonton ya, karena Adidas tuh sekarang pakai label baru, label putih. Orang-orang ngomongnya label putih, dan 2017 ke bawah itu pakai label biru. Label biru tuh kayak itu Kak, sorry ambilin yang Perancis. Yang mana? Perancis. Yang ini ya. Oke. Itu biru nggak sih? Nah, nih. Nih, label biru. Pokoknya Adidas sekarang udah memakai label ini. Gitu. Jadi ini ori ya. Kalau Original. ada Dan label cara itu. ngebedainnya sih gampang, Kak. Jadi Adidas itu selalu ada kode produksi. Nih, kayak ini, bulan dan tahun. Sama kayak sneakers juga. Ini paling atas, Kak.
Oke, yang ini ya. Nih. Ini bulan berapa, Kak? Bulan 9 ya. Bulan 9 tahun 2019 ya? Iya. Terus di bawah tahun tuh ada kode art yang biasa anak-anak tanya, kode artnya apa gitu. Lu kalau mau ngecek barang original gak usah ngecek sampai semuanya sih. Lu cuma terpaku sama ini. Kode ini. Yang cewek 1256. Lu searching aja di Google. Pasti keluar yang untuk keluaran sekarang. Gitu. Biasanya Google itu connect sampai 2007, 2006 ke belakang itu ada yang nggak tembus juga di Google. Karena mungkin belum masuk ke Google kali ya. Gitu. Terus di bawah ini ada kode negara mana yang dirilis. Di bawah ini. Gitu. Tapi kalau yang KW itu udah pasti nggak ada. KW ada. Terus Cuma pas gimana di searching Hah? keluarnya lain. Oh. Jadi misalkan jaket ini nih. Pas di searching kode artnya yang keluar Prancis atau yang lain. Jadi dia cuma nyetak banyak gitu loh untuk kode artnya. Kalau ini kan original dia nyetak sendiri tiap jenisnya. Oke, kalau untuk dari packagingnya Packaging sama aja sih, Kak. sama aja ya. Berarti ya harus ngebedain Kecuali dari yang logonya ya. yang apa yang special pack gitu. Itu ada packaging sendiri. Kayak Grun series dulu dia ada packaging yang modelnya kayak gini nih. Ada box gitu, box pizza. Pas dibuka ada jaketnya gitu loh. Oke. Nah, tadi perbedaan yang ori dan Itu juga aja yang pokoknya sama. Di sini kalau lo beli yang baru ya pasti ini sinkron kok. Kode art di hangtag sini sama kode art tadi yang di bawah. Kalau orang-orang bilang sih kode art di pinggang itu harus sinkron. Kalau atas sama bawah nggak sinkron itu lo bisa dibilang KW. Nah, jadi itu dia nih perbedaan yang ori dan juga yang KW. Ini tolong dicatat baik-baik nih dari people supaya nggak keliru untuk membeli jaket Adidas nih. Oke, selanjutnya Mas Nana, ini adalah saat-saat yang ditunggu-tunggu, yaitu kita akan buka mystery box yang ada di hadapan kita sekarang ini. Penasaran kan apa? Boleh kita buka, Mas Udah Nana? waktunya. Oke, udah waktunya. Ini langsung aja, yuk kita buka. Yuk kita buka, yuk. Kira-kira apa nih isinya nih? Langsung aja Mas Nana. Kakak duluan silakan. ya mungkin? Oh, Mas Nana aja punya Mas Nana. Nah. Wow, apa ya kira-kira ya isinya? Nah, ini ada track top juga dan warnanya sama. Ini kayaknya kapal nih, ya kan? Ini kapal. Ini kapal ya. Coba boleh dong memang, dikasih tahu. Ya, mungkin Oke. Kakak buka yang momen ya. Nah, kenapa ini adalah menjadi pilihan mystery box dari Mas Nana? Kenapa tuh, Mas Nana? Jadi jaket ini sebenarnya ada historinya juga. Iya, kenapa tuh? Ini jaket yang pertama kali gue suka dari pertama colorway-nya. Dari warnanya Betul, udah jelas. betul, Biru muda campur sama kuning tuh manis banget gitu loh, Kak. Benar, manis. Udah gitu, ini memang diproduksi saat rilis worldwide aja. Dia nggak dirilis lagi gitu. Sampai sekarang karena gue pakai Bahamas ini banyak yang kepengen Bahamas. Terus tapi nggak Gitu. lo kasih? Bukan, Ada jadi yang minta barter? nyari Oh, nyari lagi, Bahkan oke. kapal-kapal yang ada di kolektor Indonesia sama pacarnya pasti punya ini. Oh, sama pacarnya pasti punya ini. Dan ini lo pakai di tahun berapa? Ini gue pakai jarang sih, Kak. Waktu pertama kali gathering trifoil aja nih gue pakai. Barengan sama pacar? Mantan saat itu. Gitu. Oke, ada sejarah yang Di belakangnya juga, Kak. mungkin tidak akan Mas Nana lupakan nggak? Karena kan ini menjadi mystery box, berarti ada dong sejarahnya dong. Kita boleh tahu dong. Siapa suruh jadi mystery box ya kan? Oke, ceritain dong Apa tadi kira-kira apa tuh? sejarah yang tidak akan terlupakan. Yang tidak akan terlupakan. Ayo, Duh, apa bingung lagi nih? nih. Nggak usah Sebenarnya- bingung-bingung, santai aja. Gue suka ini pertama dari colorway. Terus saat itu gue make sama mantan gue ya saat itu. Tuh gue udah nggak sama dia gitu. Oke. Terus sekarang Dan ini gua akan menjadi kenangan terindah untuk lo ya? bukan kenangan terindah juga. Oke. Jadi gue pengen nyuruh pakai cewek gue yang sekarang, cuma kayaknya nggak etis banget gitu Nggak loh. apa-apa kali sebenarnya. Jadi ya udah gue simpen aja di lemari kalau lah. simpen aja dan menjadi mystery box Iya. saat ini ya. Saat ini. Oke, pokoknya Dan mungkin nanti disimpan ini baik-baik ya. bakal gue bahas lagi lebih detail di acara selanjutnya.
Oke Mas Nana, thank you banget nih udah nemenin gue hari Sama-sama, ini Kak. berbincang-bincang mengenai kolektor track tops ya. Semoga Iya. Mas Nana bisa sukses dan pencapaian Amin. yang belum Mas Nana capai bisa terwujud ya. Amin, Mungkin amin, ada pesan-pesan di luar sana untuk diehard people. Jangan lupa ya subscribe karena subscribe itu gratis guys. Iya. Di Die Hard Adidas Fan ya. Terus kata-kata terakhir gue sih tetap memasyarakatkan Adidas dan mengadidaskan masyarakat, itu aja Kak. Luar biasa Mas Nana. Ya. Oke, buat diehard people di luar sana, masih penasaran kan kira-kira siapa lagi kolektor-kolektor yang akan kita undang dan duduk barengan gue di sini? Makanya jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel diehardadidasfan.id dan jangan lupa untuk follow Instagram diehardadidasfan.id karena kita akan ada giveaway. Gue Deni Citra, thank you.